Hai Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia bersama saya Katika Tarot dan Vedic Reader channel ini. Semoga semua Gemini yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kali ini saya bacain energi Gemini pada Full Moon in Cancer yang terjadi tanggal 13 Januari tahun 2025. Energi ini sudah sejak bulan Juni 2024 ketika dimulainya full moon in Cancer. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini dengan menggunakan zodiak moon Gemini, sun Gemini atau ascendant Gemini. Namun tetap utamakan zodiak moon ya. Oke. Gemini, bagaimana energi Gemini pada full moon in Cancer? Oh ya, saya menggunakan kartu vice versa ya, teman-teman. Jadi depan dan belakangnya sama. Nanti ada yang bilang, Kak Tika, kartunya kebalik. Enggak ya. Ini memang sama semua depan belakang. Jadi saya hanya akan mengambil kartu yang jumping ya. Gemini, bagaimana energi Gemini pada full moon in Cancer? Ada The Emperor ya. Kemudian The High Priestess. The Moon. Wow, ini ketiga-tiganya Major Arcana ya. Gemini. Four of Swords. Ini adalah 13 Death. Dan ada Ace of Wands. Oh, sorry. Saya salah deck ya, teman-teman. Keliru. Kita tukar-tukar decknya biar nggak bosan ya, teman-teman. Gemini. Di sini ada Ten of Pentacles, Tower, dan Two of Wands. Oke, adanya Two of Cups dan The Hangman. Full Moon terjadi di house kedua Gemini, di area keuangan, finansial, pendapatan, dan juga ada kaitannya dengan properti, rumah, atau tempat tinggal, aset. Sejak bulan Juni 2024, sepertinya New Moon in Cancer membawa Gemini pada energi menjalin kepercayaan, menjalin kesepakatan, bekerja sama. Dan kerjasama ini ada kaitannya dengan uang, pemasukan, pengeluaran uang, pembiayaan juga, atau ada kaitannya dengan pembelian properti, atau kesepakatan bisnis, kesepakatan usaha, tetapi fokus konsentrasinya Gemini pada uangnya atau pada bentuknya. Kalau bisnis ya bukan pekerjaannya, tapi pada uangnya, keuntungannya, atau bendanya, yaitu properti atau kendaraan bermotor atau handphone bisa saja ya. Nah, kepercayaan yang Gemini berikan atau kepercayaan yang dijalin oleh Gemini, dan ini bisa dikatakan relationship, partnership dengan kolega, mitra, atau siapa yang Gemini jalin kepercayaan, bekerja sama, dan menggantung. Artinya ada kesepakatan yang padahal sudah dijanjikan, padahal sudah disepakati, sudah saling percaya, tapi tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, tidak ada konklusinya, tidak ada hasil akhirnya. Dan Gemini berusaha untuk memperjelas itu semua. Gemini berusaha untuk memastikan itu semua, kerjasama itu, atau kesepakatan itu. Tapi di sini ada The Emperor yang mengatakan kalau Gemini adalah energi The Emperor ini, yaitu seseorang yang memimpin komunikasi, memimpin kerjasama ini, memimpin kesepakatan ini, memimpin relationship atau partnership atau kemitraan ini, sepertinya Gemini tidak bisa bertegas. The High Priestess di sini kartu kedua. Nggak bisa hitam dan putih. Yang berarti Gemini tidak bisa menggunakan power Gemini untuk mempertegas situasi. Dan Gemini menyimpan di dalam batin Gemini. Menyimpan artinya ya menyembunyikan perasaan yang
penuh dengan ketidakpastian. Nah, kalau energi The Emperor ini bukan Gemini, maka ini ada kaitannya dengan seseorang yang Gemini anggap sebagai leader Gemini atau pemimpin Gemini, atau seseorang yang Gemini anggap memiliki power yang sebenarnya bisa mempertegas, sebenarnya bisa memberikan keputusan. Tapi The High Priestess menunjukkan tidak ada keputusan, tidak ada kepastian, tidak ada ketegasan, atau dia tidak menggunakan powernya untuk hitam katakan hitam, putih katakan putih gitu. Nggak ada. Nah, Gemini sepertinya berusaha untuk menyingkirkan pikiran-pikiran mengenai seseorang ini, atau jika ini Gemini, ya Gemini berusaha untuk mengabaikan. Dan Demun di sini menggambarkan adanya pengabaian, atau Gemini mulai menarik diri ya. Tetapi penarikan diri ini karena Gemini merasa tidak diperdulikan, atau diacuhkan, atau diabaikan. Kesepakatan yang dijalin ini sepertinya diabaikan atau dicuekin atau tidak diberikan kepastian, tidak diberikan arah dan tujuan yang jelas. Gemini berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif juga, tapi ada tindakan yang Gemini ambil menjelang full moon in Cancer ini. Mengangkat tongkat. Yang bisa saya artikan di sini, Gemini speak up. Gemini melakukan tindakan untuk mengakhiri situasi yang tidak jelas, situasi yang tidak pasti mengenai kesepakatan, perjanjian, ataupun kepercayaan yang terjalin. Tindakan Gemini untuk mengakhiri situasi ini karena Gemini ingin bahagia, karena Gemini ingin stabil dari sisi finansial. Atau kalaupun Gemini sudah sepakat misalnya dengan pasangan atau dengan mitra untuk menyewa suatu gedung atau ruko atau membeli properti. Pasangan Gemini ngomong, oke, iya kita ambil, tapi nggak ada tindakan. Nah, pada menjelang full moon ini Gemini yang ambil tindakan untuk mengakhiri situasi yang menggantung. Karena ada rasa, aduh lama banget sih, entah kapan mulainya, ya udah deh saya aja yang mulai gitu. Demi kestabilan bersama. Dan mungkin ini ada kaitannya juga dengan penjualan rumah atau penjualan aset, atau pindah tempat tinggal, atau pindah kantor ya. Namun sepertinya belum selesai ya Gemini pada full moon in Cancer ini. Meskipun kamu sudah berusaha untuk mengambil langkah, tindakan, tapi ini belum selesai. Nah, ini bisa saja ada kaitannya dengan Mars yang masih retrograde di Cancer ya. Mungkin nantinya setelah 24 Februari ya, Gemini baru ini akan selesai, yang berarti pada full moon in Leo. Mungkin memang sebagian Gemini ada kaitannya dengan orang-orang berzodiak Leo atau berzodiak Cancer ya. Oke, Gemini situasinya stuck atau belum ada perkembangan dari upaya yang sudah kamu lakukan, tapi bersabarlah. Ini bukan karena upaya kamu tidak berhasil, tapi memang ada prosesnya. Ini sepertinya memang perlu misalnya dianalisis lagi, atau di survei dulu, atau memang prosesnya, mekanismenya, prosedurnya gitu. Jadi bersabar ya Gemini. Kemungkinan nanti setelah full moon in Leo, ini bisa ada gambaran kejelasan dari apa yang Gemini upayakan pada saat ini. Oke, kita lihat pesan untuk Gemini ya. Pesan angels untuk Gemini. Oke, satu kartu. Sudah jumping. Simplify your life, Gemini. Sederhanakan hidupmu. Singkirkan kekacauan dari tempat tinggal dan kehidupan kerja kamu untuk menyeimbangkan arus aktivitas ya. Oke, sarannya seperti itu. Apabila memang kamu terlalu berfokus pada situasi ini, lebih baik kamu gantungkan dulu. Fokus dan konsentrasi pada hal-hal lain yang ada di hadapan kamu. Karena ada hal-hal yang akan selesai jika memang waktunya sudah selesai. Kekacauan itu adalah ketika kamu berfokus pada hal-hal yang memang perlu untuk dibenahi, perlu untuk direvisi. Dan sebaiknya singkirkan kegiatan-kegiatan yang tidak menyeimbangkan aktivitas kamu, Gemini. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu aktivitas kamu,
mengganggu keseimbangan hidup kamu, sebaiknya kegiatan yang tidak penting itu dihentikan dulu. Itu sarannya. Kamu yang tahu mana yang mesti diprioritaskan, kamu yang tahu konsentrasi kamu fokus pada yang mana, karena momen The Tower ini menunjukkan mesti ada perbaikan, mesti ada revisi atau renovasi barangkali. Oke, Gemini. Sabar untuk penyelesaiannya ya. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif, teman-teman silahkan join membership pada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Pilih masing-masing level, baca dulu fasilitas apa yang kalian dapatkan ketika memilih level tertentu. Kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Gemini. Bye-bye.